Nama Presiden kedua Indonesia, Soeharto, masuk dalam usulan Kemensos sebagai pahlawan nasional. Mantan Presiden RI yang juga masuk dalam usulan adalah Presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Mensos bilang sudah menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Kata Mensos, puluhan nama itu telah melewati proses pengkajian dan penelitian, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi kemarin itu ada 40 nama yang kita usulkan dari beberapa tahun terakhir ini yang dibahas di tim Kementerian Sosial. Yang tahun ini ada, tapi sebagian besar sebetulnya sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Yang dinyatakan telah mencukupi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar. Beberapa nama diantaranya kemarin sudah saya sampaikan, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsina. Kita tidak tahu berapa jumlahnya karena itu sepenuhnya nanti menjadi wewenangnya Dewan Gelar untuk meneruskan ke Presiden. Sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan bilang pihaknya akan segera bersidang untuk mengkaji ke-40 usulan nama calon pahlawan nasional. Dan hasil sidang itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat. Tentu nanti kami akan bersidang rencananya besok ya bersama tim Dewan Gelar yang terdiri ada saya, di situ juga ada Pak Jamari Caniago, Menko Polkam, ada Menteri Agama. Bertujuh kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini. Mungkin saya tidak tahu beberapa kali, tergantung karena ini ada 40 dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan kehormatan, syarat menjadi pahlawan nasional harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Secara umum, syarat jadi pahlawan nasional harus WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lalu syarat khusus jadi pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan bersenjata, politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan di sepanjang hidupnya, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi harkat dan martabat bangsa, dan melakukan perjuangan yang berdampak nasional. Dari sejumlah syarat termasuk syarat khusus penganugerahan gelar pahlawan nasional, menurut Mensos, Soeharto sudah memiliki syarat itu. Tim Liputan, Kompas TV. Usulan Presiden kedua Indonesia Soeharto untuk mendapat gelar pahlawan nasional menuai pro dan kontra lagi. Mengapa? Kita ulas bersama dengan Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Idris Laina dan juga ada politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idris, Mas Guntur. Ya, selamat pagi. Baik, saya ke Pak Idris terlebih dahulu. Pak Idris, ini kan kesekian kalinya nih Pak Harto diusulkan menjadi pahlawan nasional dan pihak Anda dari Satkar Ulama Indonesia ini menjadi salah satu pihak yang mengusulkan. Sejauh ini dari tahun mungkin 2014 sampai sekarang, apakah ada latar belakang baru nih yang mendorong usulan ini, Pak? Ya, jadi pertama tentu kami mengapresiasi atas usulan Bapak mantan Presiden Soeharto sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya kira kalau mendengarkan apa yang dinarasikan tadi, sesuai dengan undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan itu, semuanya sudah dipenuhi oleh Pak Harto. Semua syarat itu
sudah sesuai dengan apa yang dikriteriakan di dalam undang-undang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk sekali ini, ya karena perjuangan itu menjadikan Pak Harto sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional itu sudah sejak lama. Tidak ada alasan bagi kita kali ini untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional buat Pak Harto. Oke, Pak Idris, kalau untuk syarat-syarat utama yang mungkin paling bisa membuat Pak Harto ini layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional apa, Pak Idris? Ya, saya kira kalau di dalam undang-undang menyebutkan bahwa yang pernah memberikan pengabdian, dharma bakti, karya yang luar biasa kepada bangsa. Kalau bicara tentang itu, Pak Harto saya kira selama memimpin 32 tahun bangsa ini, saya kira tidak ada yang mempertanyakan karya yang luar biasa. Apalagi yang diminta dari seorang mantan Presiden Soeharto. Beliau, jangan lupa, beliau itu perjuangannya bukan hanya pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan. Kita bisa lihat selama bagaimana menjadi Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional, sehingga beliau diberikan gelar pahlawan sebagai bapak pembangunan. Kemudian kita lihat bagaimana pembangunan nasional, khususnya beliau bisa mengisi kemerdekaan pasca Bung Karno memerdekakan bangsa kita, Republik Indonesia. Baik. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan PDIP menjadi salah satu pihak yang menolak keras soal pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto gitu ya. Apa alasan utamanya mungkin Mas Guntur selain ada isu HAM di sana? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini, ini kan pengusulan nama Pak Soeharto, ini kan setiap tahun selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi kita seperti diajak ribut tahunan gitu. Padahal kan masih banyak calon-calon pahlawan yang lain dan yang lebih sepuh, yang lebih tua, yang katakanlah tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi kami sebenarnya ingin mengajak, ya calonkanlah nama-nama yang memang tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Masih banyak dari wilayah-wilayah lain di Indonesia ya yang memiliki tokoh-tokoh yang sudah lebih dahulu yang jelas, misalnya soal melawan terhadap penjajahan, lebih layak mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya Pak Soeharto nanti dicalonkan sebagai pahlawan atau ditetapkan menjadi pahlawan, lantas bagaimana dengan gerakan reformasi mahasiswa 98 yang waktu itu menggulingkan beliau? Soeharto pahlawan, mahasiswa 98 adalah pengkhianat, adalah penjahat, kan gitu. Kita bisa memahami seperti itu. Karena kan kalau di seberang sana ada pahlawan, berarti di seberang yang lainnya pasti ada yang disebut dengan penjahat, disebut dengan pengkhianat, yang disebut dengan penjajah. Jadi ini akan menjadikan kontroversi. Yang selanjutnya, terus yang ketiga menurut kami juga adalah banyak sekali persoalan-persoalan kasus pelanggaran hak asasi manusia di zaman Orde Baru, dan itu sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ya, oleh negara, oleh pemerintah ketika zamannya Pak Jokowi ya. Ini kan harusnya itu yang lebih dahulu diselesaikan. Karena segala pelanggaran hak asasi manusia zaman Orde Baru ujung-ujungnya kan tetap kepada presidennya waktu itu. Jadi kami itu ingin mengajak, ya tentu saja ini kan keputusan semuanya ada di pemerintah ya, yang mereka yang bisa memberikan gelar pahlawan. Tapi marilah kita itu mencalonkan tokoh-tokoh yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat, yang bisa diterima oleh semua pihak. Kita kedepankan tokoh-tokoh yang dari 40 nama kita lihat di situ nama-nama yang lain juga luar biasa menurut kami, yang mereka lebih layak lah ya. Karena kan kalau bagi kami sendiri juga, bagi saya pribadi ya, yang sebagai orang katakanlah pengagum Gus Dur, saya kok juga ngelihat ini kok ada semacam barter gitu ya. Pak Harto menjadikan presiden, tapi Gus Dur dan Marsina itu juga dijadikan pahlawan. Pak Harto sebagai pahlawan, terus Gus Dur dengan Marsina ini kok ada semacam barter. Karena kan kita lihat kan Gus Dur dan juga Marsina itu kan tokoh-tokoh yang perlawanannya luar biasa di zaman Orde Baru. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh ini yang katakanlah berkonfrontasi zaman Orde Baru, kemudian semuanya diangkat menjadi pahlawan. Padahal kan dalam logika kita ya, kalau ada pahlawan itu ada pengkhianatnya, ada penjahatnya. Jadi agak miris juga kalau kami melihat
kami juga nggak pernah menuntut Gus Dur menjadi pahlawan, bela tetap menjadi pahlawan rakyat ya, meskipun tanpa katakanlah gelar nasional ataupun juga Marsina, tetap pejuang bagi buruh, pahlawan yang harus diperingati ya, tanpa harus simbol-simbol formal itu. Ada Jadi, kontradiksi di situ ya Pak ya, Mas Guntur ya? Jangan kontroversi ya. Ada kontradiksi di sana, ada anti hero dan juga hero yang diajukan menjadi pahlawan nasional ya? Ya, lebih baik ya carilah tokoh-tokoh yang nggak bikin kontroversi. Begitu. Baik. Kemudian Pak Idris, ini kan lagi-lagi yang menjadi salah satu alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto adalah salah satunya isu pelanggaran HAM seperti itu. Kontroversi yang juga masih ada di masyarakat luar biasa. Seperti apa Pak Idris? Jadi pertama mindset kita itu harus kita luruskan ya. Jadi pertama, pemberian tanda gelar itu bukan berarti mengadili seseorang. Kalau mengadili seseorang, sekecil apapun kesalahannya itu bisa menjadi penyebab untuk dia diberikan punishment. Tapi kalau tanda gelar yang diatur di dalam undang-undang menyebutkan seseorang itu, ya, saya kira seseorang yang telah memberikan tanda jasanya, pengabdiannya, kemudian cara menakarnya gampang. Sebesar apa yang telah dilakukan, pengabdian yang telah diberikan dibandingkan kesalahannya misalkan, nah itu bisa menjadi pertimbangan. Oke, ini layak untuk mendirikan tanda gelar. Kita ingat Bung Karno dulu. Bung Karno juga mendapatkan penolakan, tapi Golkar termasuk yang mendorong untuk Bung Karno kita berikan tanda gelar. Jadi karena tanda gelar itu sekali lagi itu bukan penghakiman, ini adalah memberikan penghargaan kepada seseorang. Penghargaan ukurannya seberapa besar kebaikan, seberapa besar pengabdian yang diberikan dibandingkan mungkin kesalahan. Tapi pertanyaannya begini, kesalahan seperti apa sebetulnya? Begini, saya kebetulan mantan ketua fraksi Partai Golkar MPR Republik Indonesia periode yang lalu. Ya, saya ingin menjelaskan. Memang dulu ketika Pak Harto diajukan untuk menjadi pahlawan nasional, memang terganjal adanya TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Mana pasal 4 itu mengatur tentang ada menyebutkan nama Pak Harto secara eksplisit. Jadi Pak Harto disebutkan secara eksplisit di situ sehingga TAP MPR nomor 8 itu menjadi ganjalan buat beliau. Tapi saya ingin ingatkan, kita fraksi Partai Golkar pada saat itu sempat mengirimkan surat. Ada 3 surat yang kita kirimkan. 1 mengenai Bung Karno, yang kedua mengenai Pak Harto, yang ketiga mengenai Abdurrahman Wahid, presiden kita. Tiga-tiganya kita berikan apresiasi kepada beliau dan kami diminta untuk diluruskan sejarah ini. TAP MPR ini tidak boleh menjustifikasi seseorang melakukan kesalahan. Apalagi itu diberikan di dalam TAP MPR nomor 11 yang bersifat regulasi. Menjadi regulasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, surat yang ditulis oleh Partai Golkar, saya sengaja memang menulis di dalam surat Partai Golkar itu nomor 22 tahun 2024, kami mengingatkan persoalan Pak Harto ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena beliau sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan kasusnya telah diberhentikan pada tanggal 27 Januari 2008. Dan yang kedua, Kejaksaan Agung telah membuat keputusan untuk SK3 jadi 2006 yang menyatakan persoalan Pak Harto sudah selesai. Yang kedua, surat jawaban dari MPR ini ya, pada tanggal 24 September 2024, pimpinan MPR termasuk di dalamnya ada PDI Perjuangan dan lain sebagainya, semua memberikan jawaban bahwa masalah Pak Harto sudah selesai dilaksanakan. Nah, yang kedua, TAP MPR nomor 11 itu juga di TAP MPR nomor 1 juga sudah memberikan jawaban bahwa TAP MPR nomor 1 2003 ini, yang ketiga ini tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah dilaksanakan. Dan kemudian turunnya undang-undang. Ada 4 undang-undang yang mengatur tentang ini. Jadi persoalan Pak Harto persis
semuanya sudah selesai dilaksanakan. Oke, baik kami tangkap Pak Idris. Saya mau ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, ini tadi disebutkan oleh Pak Idris ada jasa yang luar biasa besar dari Pak Harto untuk Indonesia khususnya, walaupun ada kesalahan di sana gitu ya. Dan kemudian tadi terkait dengan TAP MPR soal Soeharto yang kemudian dicabut. Seperti apa, Mas Guntur? Saya kira begini, Mas. Apapun ya gelar kehormatan yang diberikan itu kan tidak mengubah sejarah yang sudah terjadi, fakta-fakta sejarah. Ya sampai saat ini pun Presiden Soeharto kan tetap disebut sebagai presiden kedua. Dan itu kan tidak akan mengubah sejarah ya, kenyataan bahwa fakta sejarahnya seperti itu. Apa yang beliau lakukan pada zaman Orde Baru. Tetapi pada sisi yang lain ada sisi-sisi gelap yang juga harus kita akui. Yang juga harus tetap diingat oleh masyarakat yang sampai sekarang itu ya masih terasa korban pelanggaran HAM, masih melakukan aksi kamisan, ya kan? Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi jangan sampai gelar kepahlawanan itu memutihkan ada sisi gelap yang harusnya generasi sekarang juga harus pelajari. Itu yang kami khawatirkan. Ya padahal tokoh-tokoh yang lain, ya, yang di daerah yang belum mungkin dikenal, ya karena tidak populer. Tapi mereka kontribusi perjuangannya sangat besar terhadap negeri ini, lebih layak menjadi panutan, ya, menjadi sebagai gelar pahlawan. Kenapa? Nanti ada kecenderungan, nanti pada akhirnya orang mantan presiden ya, di Indonesia ini akan menjadi pahlawan nasional semua. Kalau misalnya kita hanya bicara soal sebagai mantan presiden misalnya. Yeah. Jadi menurut kami kita kembalilah kepada kualitas pada tokoh-tokoh yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat, yang mungkin juga harus menjadi tauladan kita bersama, ya dan kita bukan ingin melanjutkan soal kebencian, enggak, ini persoalan kita ingin memilih tokoh, memilih pahlawan ya yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat, ya. Dan saya sendiri juga sebagai orang Gus Durian juga tidak pernah menuntut ya negara mengakui Gus Dur sebagai pahlawan, tapi kami sangat akan miris kalau nama beliau dicalonkan hanya untuk dijadikan barter dengan Presiden Soeharto ya sebagai pahlawan, apalagi tambah lagi sekarang itu dengan Marsina ya. Bagi kami janganlah menjadikan gelar pahlawan ini sebagai barter politik ya kan, kemudian ada tujuan yang lain. Tapi benar-benar kita mengakui, mengangkat sosok tokoh yang benar-benar bisa menjadi pahlawan kita bersama tanpa ada kontroversi. Begitu. Mas Guntur, ini kan ada 40 nama yang diajukan selain Pak Soeharto, ini jadi salah satu dari 40 itu. Memang nanti kan belum tentu semuanya akan diterima gitu ya, ada beberapa yang mungkin hanya akan memenuhi syarat kemudian diangkat jadi pahlawan nasional tergantung Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini kan sudah ada nama banyak yang diusulkan. Kenapa kemudian Pak Harto nggak boleh masuk juga, Mas? Pertanyaannya kalau sudah ada banyak nama yang lain, kenapa nama Presiden Soeharto tetap dipaksakan untuk diusulkan, Mas? Padahal kan kita tahu itu kan hanya bikin kontroversi, bikin perdebatan di masyarakat dibanding tokoh-tokoh yang lain. Misalnya kalau di kami ya, di kalangan NU kayak Bisri Samsuri lah, ya, lebih layak secara senioritas, secara ketokohan misalnya dibanding Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kita harus akui, ya kan? Ataupun juga ada Kiai Mahrus Ali yang ada dari Lirboyo yang lebih sepuh. Ya kalau secara kita bicara soal senioritas ya, bukan siapa yang pernah menjadi presiden, katakan seperti itu. Ya masa nama Gus Dur dimasukkan lagi hanya untuk jadi barter dengan Presiden Soeharto. Ini yang tidak kami terima. Padahal untuk di kalangan kami, kalangan pesantren, kalangan NU, ada kiai-kiai sepuh yang jelas berjuang melawan penjajah, yang lebih senior dari Gus Dur, mereka yang lebih layak untuk diberi gelar sebagai pahlawan. Karena kan Pak Harto, Gus Dur ini kan kita anggap sebagai yang agak sezaman lah ya. Padahal kan tokoh-tokoh senior sebelumnya sudah masih banyak yang katakanlah butuh pengakuan dari kita, dari negara. Meskipun mereka nggak butuh, negaranya nggak butuh, tapi kita perlu mempopulerkan nama-nama yang layak menjadi tauladan kita bersama, menjadi pahlawan kita bersama. Gitu. Baik. Saya terakhir nih ke Pak Idris. Pak Idris, lagi-lagi ada titik noda gitu ya, paling tidak yang kemudian dinilai banyak pihak ketika nanti Pak Soeharto ini dijadikan pahlawan nasional. Ada yang bilang juga dari koalisi masyarakat sipil bahwa ketika nanti gelar pahlawan nasional diberikan kepada Soeharto, ini menjadi penguatan impunitas pelanggaran HAM. Seperti apa, Pak Idris, terakhir? Jadi begini. Pertama saya ingin meluruskan, saya tidak setuju kalau ada
pikiran tadi bahwa seolah-olah ini barter. Bagi saya, bagi kita, bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya, Pak Harto ini tidak perlu barter-barter, memang jasanya sangat terasakan seluruh rakyat Indonesia, pengabdian, kemudian karya yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa ini. Jadi memang beliau itu layak. Even sendirian pun diajukan pantas. Itu satu. Nah yang kedua, saya tadi mengulang kembali bahwa yang kita memberikan itu kan tanda jasa. Jasa itu diberikan ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang diberikan dibandingkan mudarat. Nah, saya kira kalau bicara tentang Pak Harto, wah jasanya luar biasa. Nah yang ketiga, ini yang harus kita luruskan juga. Saya selalu bertanya, selalu disebutkan Pak Harto sebagai pelanggar HAM. Saya ingin bertanya kepada siapapun, boleh dijawab. Institusi apa yang punya otoritas untuk itu yang pernah menyebutkan Pak Harto melanggar HAM? Artinya putusan, bukan kalau hanya sekedar ada lembaga swadaya atau menyebutkan bahwa Pak Harto melanggar HAM atau perorangan, itu kan tidak bisa menjadi ukuran. Tidak ada satu putusan apapun yang pernah diterbitkan baik di dalam negeri, diputuskan di dalam negeri maupun di luar negeri tentang Pak Harto melakukan pelanggaran HAM. So apalagi yang perlu dilakukan? Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan, rasanya kita sudah harus menghilangkan dendam sejarah kita. Kita sudah harus meluruskan bangsa kita ke depan, supaya anak bangsa menikmati sebagai bangsa yang berbudi luhur, yang penuh pengertian, khususnya terhadap para pahlawan nasional kita. Terima kasih. Baik, tentunya ini kita nantikan nanti Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan bagaimana kemudian membahasnya dan nanti akan diajukan ke Pak Presiden dan seperti apa nanti kemudian keputusan Pak Presiden Prabowo Subianto, siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional ini kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Idris Laina, Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia dan juga Mas Guntur Romli, politikus PDIP telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih.